let's go. Man, they're everywhere. Go, 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 come on. Di awal film, di tengah kota Los Angeles, Amerika Serikat, terlihat seorang pria yang bernama Will Sharp sedang menghubungi pihak asuransi untuk meminta bantuan agar dirinya bisa mendapatkan asuransi kesehatan. Karena saat ini dirinya sedang membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk operasi kanker yang sedang diderita istrinya. Namun pihak asuransi tersebut tidak mau membantunya dengan alasan karena saat ini Will sudah menjadi seorang veteran. Diketahui Will ternyata merupakan seorang mantan prajurit militer Amerika Serikat yang telah pensiun dari tugasnya. Di situ juga terlihat sang istri yang sedang menggendong anak mereka. Dia bernama Amy Sharp. Will yang tidak mau mengecewakan Amy, dia pun terpaksa berbohong dan mengatakan kalau mereka akan segera mendapatkan asuransi tersebut. Setelah itu Will berpamitan kepada Amy karena saat ini dirinya harus pergi untuk mengikuti tes wawancara kerja. Di sisi lain terlihat seorang petugas medis wanita yang bernama Cam dan rekannya seorang pria bernama Scott. Mereka sedang mengendarai sebuah mobil ambulan menuju tempat terjadinya kecelakaan di tengah pusat kota Los Angeles. Sesampainya di lokasi, Cam segera turun untuk memberikan pertolongan. Ternyata korbannya adalah seorang gadis kecil yang sedang terjebak di dalam mobil dan kesakitan akibat tertusuk pagar besi yang mereka tabrak. Di situ Cam dan para petugas yang lain sangatlah berhati-hati saat melakukan evakuasi. Setelah berhasil mengeluarkan gadis kecil itu, mereka pun segera membawanya ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih serius. Don't let go of her, okay? You guys, 9-year-old superior lobe and Di tempat lain ternyata Will tidak mengikuti tes wawancara, melainkan pergi ke sebuah showroom mobil mewah untuk bertemu dengan pemilik showroom tersebut, sekaligus saudara angkatnya. Pria ini bernama Danny Sharp. Di situ Will ingin meminjam sejumlah uang kepada Danny untuk biaya operasi istrinya. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba beberapa anggota Danny datang dengan membawa sebuah mobil truk yang berisi perlengkapan senjata. Melihat hal tersebut seketika membuat Will terkejut karena dia tidak menyangka kalau Danny masih menjalankan profesi kriminalnya sebagai perampok. Danny mengatakan kalau saat ini dirinya akan merampok sebuah bank federal yang menyimpan uang tunai sebesar $32 juta dan saat ini dirinya membutuhkan Will untuk ikut bersamanya dalam misi ini. Awalnya Will menolak tawaran tersebut karena dirinya tidak mau melakukan hal yang melanggar hukum. Namun karena Danny terus-terusan membujuk Will dan mengatakan kalau misi perampokan ini juga ada kaitannya dengan biaya operasi istrinya Will, pada akhirnya Will yang sedang membutuhkan uang dia pun setuju dengan rencana Danny. Di sisi lain, petugas kepolisian Los Angeles yang bernama Zack dan Mark sedang berpatroli sambil berbincang mengenai seorang wanita yang tengah disukai oleh Zack. Wanita itu bernama Kim yang bekerja sebagai seorang teller di sebuah bank federal Los Angeles. Di situ Mark yang ingin membantu Zack agar segera mengungkapkan perasaannya, dia pun langsung memutar mobilnya dan menuju bank tersebut. Sementara di sudut kota Los Angeles terlihat mobil truk yang digunakan oleh Will, Danny dan anggotanya telah berjalan menuju bank yang mereka incar. Di dalam mobil truk tersebut, sang supir yang bernama Randazzo mengatakan kalau mereka sudah dekat dengan bank sehingga Danny dan para anggotanya segera bersiap. Namun tanpa mereka sadari, sesampainya di parkiran seorang pria misterius terlihat sedang memata-matai kedatangan mereka.
Sementara di luar gedung, pria misterius itu ternyata adalah seorang agen khusus SAS yang sedang menyamar untuk menyelidiki pergerakan Danny dan anggotanya. Lalu salah satu agen tersebut menghubungi atasan mereka yang bernama Kapten Monroe untuk meminta izin melakukan penangkapan. Namun Kapten Monroe tidak mengizinkannya karena hal tersebut akan menimbulkan pertumpahan getih di tengah pusat kota. Di situ Kapten Monroe memerintahkan anak buahnya untuk tetap memantau dan menunggu sampai dirinya tiba di sana. Out of the car, Blue. Sementara itu, Zack yang ingin masuk ke dalam bank tersebut kebingungan karena keadaan pintu bank yang terkunci. Danny yang menyamar menjadi manajer bank tersebut kemudian menghampirinya. Di situ Danny pun beralasan kalau mereka sedang ada trouble system, maka dari itu bank ditutup sementara. Namun Zack tetap memaksa ingin masuk karena ada urusan yang sangat penting dengan salah satu teller di sana. Sehingga Danny pun memberikan waktu 20 menit untuk Zack. Saat berada di dalam, Zack segera mengungkapkan perasaannya kepada Kim dan mengajaknya untuk berkencan. Namun Kim yang terlihat sangat tertekan membuat Zack curiga. Danny yang merasa penyamarannya telah terbongkar langsung menodongkan pistolnya ke arah Zack dan memintanya untuk melambaikan tangan agar rekannya yang berada di luar tidak curiga. Di ruangan lain, anggota Danny telah mendapatkan uang tersebut dan segera memasukkannya ke dalam tas. Sementara itu, mobil truk yang dikendarai Randazzo tiba-tiba mogok di depan bank. Mark yang berada di sana langsung menghampiri mobil truk Randazzo. Di situ Mark yang tidak sadar kalau Randazzo adalah kawanan perampok, dia pun membantu memperbaiki mobil truk tersebut. Setelah mobil truk Randazzo kembali menyala, Mark yang melihat rekannya dalam bahaya, dia pun segera memberikan pertolongan sehingga aksi baku tembak pun terjadi. Dalam baku tembak tersebut, para agen SAS yang tadinya hanya memantau mereka pun keluar untuk membantu Mark. Di lain sisi, Danny dan Will yang masih menyandera Zack berhasil melarikan diri sampai ke parkiran mobil. Namun di situ Zack malah mencoba melakukan perlawanan sehingga membuat Will tidak sengaja melepaskan tembakan yang membuat Zack terkapar. Setelah itu Danny mengajak Will untuk segera pergi meninggalkan Zack yang tengah kritis. Namun saat berada di luar, mereka berdua dikejutkan dengan para anggota kepolisian yang telah mengepung tempat tersebut dari segala arah. Di waktu yang sama terlihat juga Cam dan Scott yang tengah bergerak mendekati TKP. Sementara itu pihak kepolisian yang telah berhasil menumpuhkan semua anggota Danny, mereka pun mulai masuk ke dalam gedung tersebut. Di sisi lain, Mark yang melihat Zack dalam kondisi sekarat, dia pun langsung menghubungi petugas medis untuk segera datang menolongnya. Tidak lama kemudian, Cam dan Scott yang telah tiba di sana langsung memberikan pertolongan pertama agar Zack tetap bertahan sampai di rumah sakit terdekat. Namun saat ambulan mereka hendak pergi dari sana, Danny dan Will yang melihatnya langsung mencegat dan membajak ambulan tersebut. Akan tetapi di pintu keluar para polisi ternyata telah berada di sana. Will yang wajahnya belum diketahui pihak kepolisian menyamar sebagai petugas medis, sedangkan Cam diancam oleh Danny untuk mengikuti perintahnya agar para polisi tidak curiga dengan mereka. Di dalam gedung, Mark menemukan Scott yang tengah terluka. Di situ Scott mengatakan kalau para perampok telah membajak ambulannya. Mendengar hal itu, Mark segera melapor ke seluruh anggota kepolisian untuk melacak ambulan tersebut. Di tengah perjalanan, Will membuang alat GPS di mobil ambulan itu, sehingga membuat para polisi kesulitan untuk melacaknya. Di saat Danny dan Will fokus menghindari pantauan helikopter polisi,
Cam tiba-tiba melakukan perlawanan agar dapat melarikan diri. Akan tetapi aksinya tersebut digagalkan oleh Danny yang keluar dan menodongkan senjatanya ke arah Cam. Zack yang kondisinya semakin memburuk membuat Cam mau tidak mau kembali ke ambulan untuk memberikan pertolongan. Save that cop's life! I don't know what happened. It just started beeping. Di lain sisi, Kapten Monroe telah sampai di TKP. Di sana dia pun berjanji kepada Mark akan segera menyelamatkan rekannya dari para perampok itu. Di saat itu juga anak buah Kapten Monroe menerima laporan dari tim patroli udara kalau ambulan tersebut berhasil mereka lacak dan saat ini masih berada di tengah pusat kota. Mendengar hal tersebut, Kapten Monroe segera memerintahkan semua anggotanya untuk melakukan pengejaran. Di tempat lain, seorang agen FBI yang bernama Anson sedang berdiskusi membahas tentang agen khusus yang akan dia tugaskan di semua bank federal pusat kota Los Angeles. Namun tidak lama kemudian dirinya mendapat kabar tentang terjadinya perampokan besar di salah satu bank federal pusat kota. Sementara itu, tim taktis dari markas pusat telah datang ke TKP untuk membantu Kapten Monroe dan anggotanya. Dalam misi ini, seorang petugas wanita yang bernama Zaga akan membantu memantau pergerakan para perampok itu melalui kamera yang terhubung dengan tim patroli udara. Kapten Monroe kemudian memerintahkan tim cyber di markas pusat untuk meretas seluruh alat komunikasi yang digunakan para perampok itu. Dengan bantuan satelit dan teknologi yang canggih membuat para polisi begitu mudah melacak jalan yang akan dilalui para perampok itu. Sementara di dalam ambulan, Danny sangat terkejut saat melihat para polisi berhasil melacak jalan mereka. Di situ Will yang ahli dalam berkendara langsung menancap gas ambulan tersebut sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, Danny memiliki rencana, yaitu menggunakan beberapa mobil ambulan yang sama untuk mengecoh para polisi. Kemudian Danny pun menghubungi seorang pimpinan mafia kelas kakap yang dulu pernah bekerja sama dengan ayahnya. Dia bernama Dakrem. Di situ Danny meminta bantuan kepada Dakrem agar menyuruh anak buahnya untuk mencuri beberapa ambulan di pusat kota dan membawanya ke bawah jembatan flyover. Sebagai imbalannya, dia akan memberikan uang sebesar $8 juta. Mendengar imbalan yang sangat banyak, Dakrem pun setuju dan mengutus anak kandungnya yang bernama Roberto untuk membantu Danny. Setelah itu Danny juga menghubungi anak buahnya yang bernama Castro. Danny meminta Castro untuk segera ke bawah jembatan flyover dengan membawa alat penyemprot dan juga cat berwarna biru. Di lain sisi, Anson yang tengah membantu para polisi dalam pengejaran ini, dia pun mendapatkan kiriman data pribadi para tersangka. Di situ Anson sangatlah terkejut setelah mengetahui kalau targetnya adalah teman lamanya sewaktu di bangku kuliah, yaitu Danny Sharp. Sementara di tempat lain, Roberto dan para anggotanya sedang menyiapkan sebuah mobil yang dilengkapi senjata berat untuk membantu Danny. Kembali ke para polisi, Kapten Monroe yang berhasil menghubungi Danny melalui telepon satelit, dia pun meminta Danny untuk segera berhenti dan melepaskan kedua sandera yang mereka bawa. Namun tentu saja hal tersebut ditolak oleh Danny. Danny mengatakan kalau para polisi terus mengejarnya, maka kedua sandera ini akan dia bunuh. Dalam pengejaran ini, Mark terus menempel mobil ambulan itu sampai masuk ke dalam gedung pusat konveksi. Di saat itu juga Mark terkejut ketika melihat anjing milik Kapten Monroe berada di dalam mobilnya. Mendengar suara anjing kesayangannya dalam bahaya, Kapten Monroe pun segera meminta seluruh anggotanya untuk menghentikan pengejaran.
Setelah suasana mulai tenang, Cam melihat darah mengucur dari badan Zack. Di situ Cam memberitahu Danny kalau kondisi Zack semakin kritis dan harus segera dioperasi untuk mengeluarkan proyektil yang bersarang di tubuhnya. Karena Cam hanyalah seorang petugas ambulan, dia pun menghubungi beberapa dokter kenalannya untuk memandu langkah demi langkah saat melakukan operasi. Will yang pernah menjadi tim medis di kesatuan militer meminta Danny untuk menggantikan posisinya menyetir agar dirinya dapat membantu Cam saat melakukan operasi. Not good. I'm sending through. Namun di tengah jalannya operasi, komunikasi mereka malah terputus sehingga membuat Cam dan Will menjadi panik. Beruntung meski limpah Zack pecah, mereka berdua berhasil menyelamatkannya dan mengeluarkan proyektil dari dalam perut Zack. Melihat keberanian yang dilakukan oleh Cam membuat Will menjadi simpatik dan berjanji akan segera menyelamatkannya dari semua ini. Di sisi lain, Roberto menelpon Danny untuk memberitahu kalau dia dan anggotanya sudah bersiap menuju lokasi. Sementara itu, Kapten Monroe yang khawatir dengan keselamatan Zack mendapat kabar dari dokter bedah yang sebelumnya memandu Cam. Dia mengatakan bahwa saat melakukan operasi, limpah Zack pecah dan panggilan videonya terputus, sehingga besar kemungkinan Zack tidak selamat. Mendengar kabar tersebut membuat Kapten Monroe sangat marah, lalu dia pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengambil posisi dan melakukan serangan ke para perampok itu. Di dalam ambulan, Cam menerima panggilan telepon dari Anson. Di situ Anson meminta Cam untuk berlindung karena para sniper akan melakukan serangan ke arah mereka. Mendengar adanya sniper, Cam menyuruh Will dan Danny untuk menghindar. Karena kejadian tersebut membuat Danny menjadi sangat marah, sehingga dia pun mengancam Kapten Monroe. Kalau mereka masih berani macam-macam, maka dia tidak segan lagi akan membunuh Zack dan Cam. Setelah itu terjadilah sedikit keributan kecil saat Danny menembakkan senjatanya ke arah Cam. Di saat mereka bertengkar, Anson mencoba menghubungi Will untuk bernegosiasi. Namun Will yang kesal mendengar perkataan Anson, dia pun mematikan panggilan teleponnya dan melanjutkan perjalanannya. Saat suasana mulai tenang, Will bercerita kepada Cam sebenarnya dia terpaksa merampok demi membiayai operasi kanker istrinya. Apabila pemerintah saat itu mencairkan uang asuransi yang menjadi haknya, dia tidak mungkin mau melakukan kejahatan seperti ini. Sementara di lokasi yang telah mereka tentukan, terlihat Castro sudah menyiapkan cat semprotnya, sedangkan Roberto dan anggotanya juga telah membawa beberapa mobil ambulan di sana. Setelah berhasil memberi jarak dengan para polisi, pada akhirnya mereka pun sampai di bawah jembatan. Di sana Danny meminta Castro untuk segera mengecat ambulan tersebut secepat mungkin. Sedangkan Roberto dan anak buahnya juga telah bersiap dengan ambulan yang sudah dipasangi alat peledak. Sementara di sisi lain, Kapten Monroe yang telah mengetahui posisi Danny berada 3 blok dari tempat tersebut, dia pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengepung dan menutup semua akses jalan keluar yang nantinya akan mereka lewati. Sebelum memulai aksinya, Danny meminta Will untuk segera pergi meninggalkannya karena dia telah memberi uang yang Will butuhkan. Namun Will menolak dan berkata apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan saudaranya. Melihat beberapa mobil ambulan keluar dari bawah jembatan membuat Kapten Monroe merasa dipermainkan. Di sini Kapten Monroe pun segera meminta anggotanya untuk mengejar satu persatu ambulan tersebut. Akibat kejadian tersebut menyebabkan Kapten Monroe harus tewas karena terkena tembak di bagian dada.
Sementara Mark yang melihat Roberto berusaha melarikan diri, dia pun segera mengejar dan berhasil menangkapnya. Di sisi lain, Dakrem yang melihat berita tentang kematian putranya dari televisi membuatnya sangat murka. Singkat cerita, setelah berhasil mengecoh para polisi, akhirnya mobil ambulan mereka telah sampai di markas rahasia milik Dakrem. Pada saat itu, Will meminta Cam untuk tetap berada di dalam mobil. Sesampainya di dalam, Dani memberikan uang imbalan tersebut kepada Dakrem dan menyampaikan bela sungkawa atas kematian putranya Roberto. Namun Dakrem tidak terima karena uang 8 juta dolar tidak sebanding dengan nyawa putranya yang tewas ditembak oleh polisi. Maka dari itu Dakrem meminta mereka menyerahkan kedua sandera itu untuk dia bunuh karena baginya nyawa harus dibayar dengan nyawa. Mendengar hal tersebut, Will langsung menolaknya karena dia sudah berjanji akan menyelamatkan Cam dan Zack. Sehingga inilah yang terjadi. Cornelius. Melihat saudaranya terkena tembak, Dani menjadi panik lalu segera pergi dari sana untuk membawa Will ke rumah sakit. Akan tetapi ternyata para polisi telah mengetahui keberadaan mereka dan kembali melakukan pengejaran. Di dalam ambulans saat Cam berusaha mengobati luka tembak di bahu Will yang masih sadar menitipkan sebagian uang dari hasil rampokannya kepada Cam untuk nantinya diberikan kepada sang istri. Pada akhirnya ambulan mereka pun telah sampai di rumah sakit. Terlihat para polisi langsung mengepung mereka dari segala arah. Sementara itu ketika Dani melihat keadaan Will yang sedang tidak sadarkan diri, dia dikejutkan dengan adanya pistol polisi di dalam ambulan tersebut. Sehingga dirinya mengira kalau Zack lah yang telah menembak Will. Di situ Cam mengaku kalau dialah yang telah menembak Will karena pada saat itu dirinya mengira Will adalah anak buah Dakrem. Mendengar penjelasan tersebut membuat Dani sangat marah dan berencana untuk mengajak Cam mati bersamanya di hadapan para polisi yang sedang mengepung mereka. Namun saat Dani membuka pintu ambulan tersebut sambil menodongkan senjata ke kepala Cam, tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Melihat saudaranya tewas membuat Will begitu sedih dan menyesal. Will terpaksa membunuh saudaranya sendiri demi menghentikan semua kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya Dani. Dari kejauhan terlihat istri Will yang telah tiba di sana. Ia langsung menangis histeris memanggil nama suaminya. Mendengar teriakan tersebut, Cam lalu meminta Mark untuk segera menyelamatkan Will. Awalnya Mark menolak, namun setelah Cam menjelaskan bahwa Will lah yang sudah menyelamatkan nyawa Zack, akhirnya Mark mau membantunya. Setelah itu Cam menghampiri istri Will untuk menenangkannya. Lalu sebelum pergi secara diam-diam, Cam memasukkan uang titipan dari Will ke dalam kereta bayi milik istrinya. Dan film pun berakhir.